الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafidhu ala al-wudu illa mu'min. Istiqamalah, konsistenlah, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan kebaikan, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan ketaatan, walan tuhsu, dan kalian tidak akan sampai kepada kesempurnaan. Kalian tidak akan bisa sampai kepada kesempurnaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah, dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah ibadah salat. Wala yuhafidhu ala wudu illa mu'min, dan tidak menjaga wudunya kecuali orang yang beriman. Maka salat, wahai hamba Allah sekalian, adalah sebaik-baik amalan yang kita kerjakan. Salat adalah induk dari seluruh ibadah, pondasi dari segala ketaatan. Ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan ibadah yang terakhir yang akan hilang dari agama ini. Juga salat adalah ibadah pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Maka salat, wahai hamba Allah sekalian, adalah tanda keberuntungan, jalan menuju kesuksesan. Allah Azza wa Jalla berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Bagaimana tidak dikatakan mereka beruntung? Karena setelah ayat-ayat tersebut Allah mengatakan ulaika humul warithun, merekalah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka hamba Allah sekalian, salat adalah cahaya untuk hati kita. Salat adalah penyebab lapangnya dada-dada kita. Salat adalah sebab ketenangan bagi jiwa kita. Salat adalah cahaya untuk wajah kita. Salat adalah penyebab bersihnya pikiran kita. Dan salat adalah sebab
kuatnya badan kita. Salat adalah penyebab keberkahan pada kehidupan kita, sebab diangkatnya derajat kita, sebab dilipat gandakannya pahala kita, dan sebab diampuninya dosa-dosa kita. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat di dua ujung hari dan di waktu malam. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Maka hamba Allah sekalian, salat adalah sebab diangkatnya segala kesulitan. Salat adalah jalan keluar dari segala musibah. Tidakkah kita semua mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a, sungguhnya manusia diciptakan selalu mengeluh. Idza massahu syarru jazua, jika ditimpa keburukan dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, jika mendapatkan kebaikan dia kikir. Illal musallin, kecuali orang yang rajin melaksanakan salat. Juga Allah berfirman, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami mengetahui bahwa hatimu sempit karena apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau termasuk orang yang selalu bersujud. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Bilal, arihna ya Bilal bis salah, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah, jika menghadapi permasalahan yang berat, beliau sallallahu alaihi wasallam segera melaksanakan salat. Maka ibadah yang sangat agung ini, ibadah yang sangat mulia ini, di baliknya ada pahala yang sangat besar, ada banyak keutamaan, ada banyak sekali keberkahan. Bahkan hal tersebut dimulai ketika kita mendengarkan azan. Karena barang siapa yang mendengarkan azan kemudian dia mengikuti muadzin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waraddada min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mendengar azan dan mengucapkan apa yang diucapkan muadzin dan dia ikuti dengan hatinya, maka dia akan masuk surga. Dan apabila dia membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu halat lahu syafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia membaca doa tadi, dia dijanjikan akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara zikir yang dibaca setelah azan atau ketika mendengarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita mengatakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina, ghufira lahu dhanbuhu, akan diampuni dosa-dosanya. Dan apabila seorang berwudu dan dia memperbaiki wudunya, memperbagus wudunya,
maka dosa-dosanya akan berguguran dengan bersamaan dengan tetesan-tetesan air, dan tetesan terakhir akan membersihkan dia dari segala dosa-dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man tawadda'a fa asbaga al-wudu, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin." Barang siapa yang berwudu kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah min ayyiha sya'. Dengan membaca zikir tadi setelah wudu, maka akan dibukakan bagi yang membacanya 8 pintu surga dari mana saja dia ingin masuk. Semua hadis-hadis tadi adalah hadis yang sahih. Dan apabila seorang berjalan menuju masjid, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha sayyi'ah. Tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali akan diangkat 1 derajat setiap langkah dan dihapuskan dosa dari setiap langkah juga. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw rah, a'addallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw rah." Barang siapa yang berjalan di pagi hari atau di sore hari menuju masjid, Allah akan menyiapkan baginya hidangan di surga setiap dia berjalan di pagi hari atau di sore hari dan di malam hari tentunya. Dan apabila seorang masuk ke dalam masjid menunggu salat, maka dia terhitung sedang salat selama dia belum berhadas, dan malaikat senantiasa berdoa untuknya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Dan dia terhitung sedang salat selama dia menunggu salat. Dan ad-du'a bainal adhan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Dan semua keutamaan tadi juga tertera dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun salat itu sendiri, salat yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran, ada zikir, ada doa, ada ruku', ada sujud, maka semua gerakan-gerakan tadi adalah penyebab diangkatnya derajat seseorang, penyebab dihapusnya dosa-dosa seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kull yawmin 5 marrat ayabqa min daranihi syai'." Apa pendapat kalian jika ada orang yang di depan rumahnya ada sungai, dia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari, ayabqa min daranihi syai', apakah masih tersisa kotoran di badannya? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Kata para sahabat, tidak akan tersisa lagi kotoran sedikit pun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadzalika mithlu shalawatil khams. Hal itu seperti salat 5 waktu yang Allah menghapuskan dengannya dosa-dosa. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min imru'in muslim, tidaklah seorang muslim tahduruhu salatun maktubah, yang masuk waktu salat wajib, fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha, kemudian dia memperbagus wudu'nya, memperbagus salatnya, khusyuknya, rukuknya, sujudnya, illa
kanat kaffaratan laha kaffaratun lima qablaha minadz dzunub. Kecuali hal itu akan menjadi penghapus dosa baginya, malam yu'ti kabirah, selama dia tidak melakukan dosa besar, wa dzalika ad-dahru kullu, dan hal itu terus terjadi sepanjang masa. Kemudian para jamaah sekalian, Nabi juga bersabda, man adraka takbiratal ihram arba'ina yauman kutibat lahu bara'atan. Barang siapa yang tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari, maka dia akan dicatatkan untuknya 2 keselamatan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Keselamatan dari neraka dan keselamatan dari kemunafikan. Dan barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kathratis sujud." Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah. Karena tidaklah engkau bersujud 1 kali kepada Allah Subhanahu wa taala illa rafa'aka Allahu biha darajah, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu, wa hatta biha anka khati'ah, dan Allah akan mengampuni 1 kesalahanmu. Wa aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbih wa huwa sajid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud, karena orang yang dekat kepada Allah sungguh akan sangat mudah diterima doanya oleh Allah. Belum sampai di sini keutamaan salat jamaah sekalian. Barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka seakan-akan atau dituliskan padanya pahala salat separuh malam. Wa man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shalla laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dituliskan untuknya salat semalam penuh. Walau ya'lamun nasu ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa. Seandainya orang mengetahui keutamaan salat Isya dan salat Fajar, maka sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Wa man shalal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat asar dan salat subuh, maka dia akan masuk surga. Dan semua hadis-hadis tadi juga adalah hadis-hadis yang sahih. Maka salat, wahai hamba Allah sekalian, penuh dengan keutamaan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Fattaqullaha ya ibadallah. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah sekalian. Wastabiqul khairat, berlomba-lombalah menuju kebaikan. Wa ta'awwadzu billah, dan berlindunglah diri kepada Allah dari kemalasan melakukan ketaatan-ketaatan. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, beribadahlah kepada Allah dan kerjakanlah kebaikan agar kalian beruntung. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Kaum muslimin sekalian, apabila seorang muslim telah selesai melaksanakan salat, maka setelahnya ada zikir-zikir yang sangat mudah untuk diucapkan, sangat mudah untuk dikerjakan, dan pahalanya sangat besar. Dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, semua itu adalah penyebab
diampuninya dosa seorang hamba. Dan barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Kemudian setelahnya juga ada sunat-sunat rawatib, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi 12 raka'ah fil yawmi wal laila bunya lahu baitun fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat, salat sunnah sehari semalam, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Dan barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, harramahullahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan neraka baginya. Wa man shalla wa rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Dan semoga Allah merahmati orang yang salat sunat 4 rakaat sebelum asar. Dan semua keutamaan-keutamaan tadi juga tertera dalam hadis yang sahih dan yang hasan. Maka kaum muslimin sekalian, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memperhatikan kedudukan salat pada dirinya. Semakin dia mengagungkan ibadah salat, berarti semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin seorang meremehkan salatnya, itu menunjukkan rendahnya posisi dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena salat adalah tiang agama. Salat adalah pembeda antara muslim dan kafir. Maka barang siapa yang menjaga salatnya, berarti dia telah menjaga agamanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih juga pernah bersabda, "Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, thumma amura rajulan yusalli bin nas, thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzamu min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar." Sungguh aku sangat ingin untuk menyuruh agar salat ditegakkan. Kemudian ada orang yang memimpin salat. Kemudian aku berangkat bersama orang-orang yang membawa kayu bakar. Dan aku akan mendatangi rumah orang-orang yang tidak menghadiri salat jamaah untuk membakar rumah mereka dengan api. Ini adalah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang bermalas-malasan menghadiri salat jamaah. Kaum muslimin sekalian, hendaklah setelah kita mendengarkan keutamaan salat yang sangat banyak sekali, semoga kita termasuk orang-orang yang mengagungkan ibadah yang sangat mulia ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga ibadah salat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam.
Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.